Hai, it's me. Kali ini em, agak random sih. Aku pengen banget bahas masalah tidur. Kenapa tuh? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba banget nih kepikiran. Waktu lagi rebahan, terus ngerasa ngantuk. Kepikiran tidur. Tapi gila, jam segini mana mau tidur. Ini tuh jam-jam krusial banget buat beraktivitas. Semangat-semangatnya nih. Malah kena tanda-tanda tidur. Apa tuh tandanya? Ngantuk. Ada lagi nih yang berhubungan sama ngantuk. Apa? Nguap. Nguap, ngantuk, tanda-tandanya mau tidur. Aduh, bener-bener random. Tapi antara nguap sama ngantuk ini tuh bener-bener ada hubungannya ya. Ada korelasi gitu. Orang-orang bisa tahu kalau orang ngantuk itu biasanya mau tidur. Atau enggak indikasi atau pokoknya alarm nih. Kalau ngantuk itu memang harus dibuat tidur ya. Nggak boleh tuh begadang sampai larut malam tidurnya atau kurang tidur. Kesehatan milu. Ada hubungannya jelas. Nggak kayak kamu sama dia. Nggak ada hubungannya. Atau bahkan kayak knalpot sama sendal. Wah, kenapa lagi tuh random banget. Knalpot sama sendal. Bener-bener gak ada hubungannya. Lebih parah daripada kamu sama dia. Gini, tidur itu emang penting. Kenapa penting? Ya penting lah, tidur itu buat istirahat. Salah satu sistem dalam metabolisme tubuh manusia yang Tuhan itu sangat sempurna merencanakannya. Kenapa harus tidur malam hari? Kenapa nggak siang hari aja, terus malamnya kita buat kerja? Nggak gitu konsepnya. Tuhan itu udah benar-benar merancang kapan kita harus tidur, kapan kita nanti bisa kebangun, apa yang terjadi saat kita tidur, kinerja metabolisme tubuh itu gimana waktu kita tidur, kenapa kita masih bisa bernafas atau kita masih bisa kebangun. Padahal itu kan kalau tidur itu kayak benar-benar gak sadar. Istilahnya kalau orang-orang bilang sih mati tapi gak mati total gitu loh. Apa sih? Tapi beda ya sama pingsan. Pingsan kan gak sadar. Itu gimana ya? Tadi katanya tidur gak sadar. Sumpah ini bener-bener topik yang asal comot. Random banget tadi aku kepikirannya. Terus kayak yang ya udahlah buat random talks. Apa sih? Gak tau bahasa Inggris. Yang episode pertama, yaitu tidur. Sehari tidur berapa jam sih? Bagusnya 8 jam ya. Jadi buat kalian teman-teman buat kalian teman-teman yang tidurnya mungkin di bawah 8 jam sehari, itu benar-benar gak bagus, gak sehat. Bahkan siang hari itu ya sekitar 15 menit 30 menitan lah. Usahakan buat meluangkan waktu buat istirahat sejenak, buat menutup mata sejenak, merehatkan diri dari segala kepenatan duniawi. Bukan saja dari segi kesehatan, dari segi agama pun banyak tuh perawi-perawi yang mengisahkan ketika Rasulullah buat tidur sejenak saat siang. Bahkan waktu-waktunya pun dijelaskan sedetail itu emang. Jam segini itu kenapa harus gini, jam segini kenapa akibatnya gini. Banyak-banyakin deh kalian.
baca-baca atau nggak googling. Paketan berlimpah kan ya, di rumah aja. Bahkan banyak banget efek samping dari kurang tidur yang dirasakan, yang bisa kita rasakan ya kalau kita kurang tidur itu mungkin pusing, mungkin juga gampang lelah ya kalau kita kebangun itu nggak seger gitu, kita lemas, malas, banyak banget. Tidur ini itu bisa dikatakan tadi ya, merehatkan diri sejenak dari segala aktivitas, tapi nggak melupakan kewajiban tadi. Nanti kita kebangun terus kita balik lagi, kita beraktivitas. Kayak perasaan, tahu nggak kenapa kayak perasaan? Kita tuh nggak bisa ngoyo terus kita sayang terus sama dia, kita mencurahkan semuanya ke dia, kita seluruh waktu kita buat dia gitu. Nggak, kita juga butuh me time, kita butuh rehat ya, kita butuh lah untuk mencintai diri kita sendiri dulu, menyayangi diri kita sendiri dulu sebelum nanti akhirnya balik lagi sama dia. Jahat sih kalau dia nggak berikan waktu ya buat kita untuk kita self love, kita care sama diri kita sendiri. Kalau dia apa-apa maunya semua itu sama dia, kamu kemana-mana harus sama dia, apa-apa dia, itu kayak childish banget. Gitu gak sih? Kalian ngerasain gak kalau kalian lagi dalam berhubungan sama seseorang, terus kayak apa-apa itu dipacu, terus pokoknya kudu harus 24 jam. Bahkan sehari itu kalau gak kita chat ya lewat berapa menit udah marah-marah gak jelas. Itu toxic sih. Kalian itu juga butuh waktu buat diri kalian sendiri, buat mencintai diri kalian sendiri, buat merehatkan diri kalian sendiri dari segala capek, kesel, kalau dia gak memberikan waktu itu sama kamu, at least ya mungkin sehari itu 1 jam 2 jam. Kelamaan ya. Kalian kan juga dunianya gak cuma dia, kalian juga punya dunia kalian sendiri, kalian punya kehidupan kalian sendiri yang itu emang harus benar-benar berjalan beriringan. Tidur itu juga merupakan suatu pendewasaan diri kalau menurut aku. Dari tidur kita bisa belajar. Belajar apa ya? Ntar aku mikir dulu. Sumpah random banget. Tapi kayak aku kepikiran gitu, tiba-tiba ngantuk. Tadi tiba-tiba nguap terus tiba-tiba pengen rebahan, pengen tidur jam segini. Pengen meluk doi. Gak bercanda. Kita bisa dewasa lewat tidur. Kenapa? Nanti soalnya ntar aku googling. Gak, gini. Saat tidur kan metabolisme tubuh itu gak 100% berhenti kan. Masih ada otak yang kerja, jantung yang terus memompa darah, terus paru-paru yang terus kita buat bernafas. Beda kan sama mati. Kalau mati emang bener-bener total semuanya mati, stop. Kalau tidur kita itu, tubuh kita ya masih kita itu masih meregenerasi sel-sel tubuh. Nah itu yang dinamakan self care. Kita peduli sama tubuh kita sendiri. Waktu kita tidur, jutaan sel di bawah kulit itu mereka itu bekerja. Yang tadinya waktu kita masih terjaga, kita masih sadar, mereka titik beratnya konsentrasinya itu buat apa yang lagi kita lakuin, kita yang lagi beraktivitas. Tapi kalau tidur, jutaan sel-sel tadi itu mereka meregenerasi diri mereka sendiri. Part-part yang rusak, part-part yang udah gak
yang nggak bisa kepake lagi, mereka buang, mereka ganti lagi terus menerus berapa jam sekali. Ya intensitasnya lebih tinggi daripada waktu kita terjaga, waktu kita sadar. Itu dia waktu yang aku bilang pendewasaan hidup. Ya bener dong, regenerasi kan nanti ganti, kulit yang mati-mati itu kan cuma durasinya cuma berapa jam gitu, terus kita nanti ganti yang baru, kita ganti yang baru. Nah itu dia, sebagai individu, sebagai pribadi yang baik, kita harus seperti sel-sel metabolisme kita sendiri, kita harus ganti semua bagian-bagian kita yang buruk, semua bagian-bagian kita yang tercela kita ganti, kita renovasi, apa sih namanya renovasi, kita reparasi ya, kita reparasi, pokoknya kita perbaiki lah, perbaiki diri kita menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya, dari 1 jam yang lalu lah misalnya. 1 jam yang lalu aku masih kayak marah-marah sama adik aku. Adik aku itu nyebelin banget, sumpah. Tadi itu aku dikerjain. Kenapa? Dia manggil-manggil aku, giliran aku nyaut dia ngumpet. Tapi aku, kenapa ya kalau sekarang dipikir kok tadi aku bisa marah-marah, padahal cuma hal sepele kayak gitu. Aku kejar dia, terus akhirnya kita berantem. Terus sekarang 2 jam ke depan ya, sampai saat ini aku mikir lagi, dia kan masih anak kecil, kenapa tadi aku sampai marah-marah kayak gitu? Mungkin dia pengen ajak main aku, mungkin dia juga bosan kayak aku. Tapi bedanya kan kalau aku cuma kayak rebahan lah apa, tapi dia pengen berinteraksi sama orang lain. Harusnya itu yang aku ambil tadi, poinnya, yang pelajaran yang bisa aku ambil. Nah, itu dia yang aku namain pendewasaan diri dari tidur. Gara-gara tadi kan aku ngantuk, terus aku bisa, wah kepikiran nih, canggih juga kan tidur. Poin yang lain lagi yaitu bersyukur. Kenapa? Karena lewat tidur tadi, aku jadi bisa, wah bener nih, ada pelajaran yang bisa aku dapat. Aku jadi bersyukur. Aku jadi bisa memperbaiki diri lagi, biar gak kayak 2 jam terakhir tadi. 2 jam ke belakang, biar gak kayak beberapa menit yang lalu aku masih kayak marah-marah, masih bete, masih apa. Padahal di sekitar aku tuh banyak banget yang bisa kita ajak interaksi, kayak tadi contohnya udah aku sebutin, udah aku ceritain tadi. Mungkin ini juga bisa berlaku sama kalian. Tapi bukan berarti ya seluruh hidup kalian itu cuma buat tidur. Itu beda cerita lagi, beda lagi. Gak gitu konsepnya. Pokoknya dari tidur tadi, selain ya fakta-faktanya tadi, kesehatan, agama, segala macam tadi, juga ada filosofinya. Semoga kalian bisa ambil sisi bermanfaat dari banyolanku hari ini. Kalian lebih bisa membuka mata untuk fenomena-fenomena di sekitar kalian. Kalian lebih bisa bersyukur, kalian lebih bisa upgrade diri kalian. Eskim di sini.